Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya saya mengucapkan semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tentunya semangat untuk menyaksikan program pada hari ini. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Fiorena Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini, yaitu program Ngobrol Sehat yang telah diusung oleh Tribun Timur terkait kita akan membahas terkait dunia kesehatan. Tentunya tema kita hari ini yaitu penyakit ginjal dan bahaya obat sirup. Dan kali ini narasumber yang telah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur yaitu seorang apoteker yang ahli dan juga merupakan apoteker ahli Madya Dinkes Maros, yaitu Bapak Apoteker Andi Alfian SSI MSI. Dan juga tema ini hadir dalam rangka atas dasar sorotan yang terhadap isu yang sedang marak diperbincangkan, yaitu mengenai kasus gangguan ginjal akut yang menjadi perhatian usai puluhan anak baik itu di Gambia dan juga Indonesia sendiri sudah mengalami kematian atau juga meninggal dunia akibat penyakit gagal ginjal ini. Dan kemudian sorotan ini bukan hanya diperbincangkan di lingkungan masyarakat, tapi juga menjadi perbincangan di sosial media. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini untuk berbincang lebih lanjut terkait tema kita hari ini. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi Tribuners. Pada kesempatan ini kami diminta untuk sedikit sharing terkait Betul. dengan obat-obat yang menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan sebentar kita bisa saling berbagi informasi untuk kemudian kita bisa menjadi lebih tenang dan pada akhirnya kita bisa tetap menjalani keseharian kita dengan lebih baik. Iya. Pak, sebelum Pak Alfian sebelum ke sini mungkin ada agenda apa? Sebelum Ya, oke. nantinya ini akan sharing-sharing, sebelumnya ada kegiatan apa nih? Disibuki dengan apa? Ya, jadi kalau saya secara pribadi Ya. aktivitas utama itu sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Ya. Maros. Aktivitas yang lain di organisasi profesi juga aktif selama ini baik di pengurus pusat maupun di pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia. Siap, jadi bukan hanya di dunia kerja, tetapi juga ada Ya, organisasi-organisasi yang ya, ditekuni ya Pak? ya. Mhm. Organisasi jadi eh, di IA itu kita kan ada organisasi profesi, Ya. termasuk di organisasi kemasyarakatan. Kalau ada waktu kita juga melibatkan diri, tetapi yang utama adalah memang melaksanakan kegiatan tugas pokok Ya. sebagai ASN ya. Siap. Pak, mengenai topik kita hari ini nih, pasti kan banyak pertanyaan nih yang muncul. Ya. Kenapa sih atau apa sih alasan kenapa isu ini baru diperbincangkan? Padahal seperti yang kita tahu bahwa obat sirup ini sudah beredar sejak lama nih Pak. Ya. Jadi memang barangkali ya ini karena adanya kasus yang Ya. mencuat dan memang menyita perhatian dari pemerintah dan masyarakat, kemudian didahului oleh kasus seperti yang disampaikan tadi terjadi di Gambia Ya. dan itu menurut pemerintah sekarang ini itu ada kemiripan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ya. Lantas hal itu yang memicu Ya. maraknya Ya. perbincangan hal ini ya Ya. Pak. Pak, berdasarkan data mungkin kalau kita berbicara data, mungkin referensi data ini ada tergantung media sosial Ya. atau kanal beritanya ya Pak. Ya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa korban atau pasien dari gagal ginjal ini hingga saat ini sudah mencapai ratusan kalau bisa dikatakan nih Pak. Ya. Lantas bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Ya, jadi memang informasi itu yang terdampak itu sudah ratusan, Ya. tetapi yang kami dapatkan informasi itu belum sampai sebanyak itu. Oke, oke. Cuma memang barangkali yang penting itu bukan dari jumlah yang Pasien. meninggalnya atau apanya, tetapi yang kita harapkan bahwa produk yang beredar itu memang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian sebagai obat tentu diharapkan itu berkualitas dan mempunyai efikasi yang cukup untuk mengobati penyakit yang memang diharapkan oleh masyarakat itu bisa disembuhkan. Demikian. Kalau berbicara mengenai pasien atau yang terkena ini Pak,
data yang Bapak dapatkan ini rentang usianya dimulai usia berapa, Pak? Menurut informasi yang saya kira sudah banyak juga Ya, beredar itu memang yang banyak itu usia 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke Jadi bawah. 5 tahun ke bawah yang banyak menjadi korban itu. Mhm. Sehingga memang kalau pada akhirnya pemerintah ini kan sebenarnya sudah berproses ya. Jadi diawali dengan ada surat edaran dari pemerintah untuk melakukan stop penjualan beberapa obat tertentu, Ya. terutama yang golongan sirup. Kemudian ini sejawat kami di pengurus YAI juga sudah menindaklanjuti dengan membuat surat edaran. Pada intinya di surat edaran itu kita menghargai edaran yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah ini sebagai bentuk antisipasi, jangan sampai kasusnya ini semakin banyak ke depan. Dan itu kita turut dukung. Kemudian ini kan tetap berproses. Terakhir kemarin dari Badan POM juga itu sudah merilis beberapa produk ya. Jadi beberapa produk yang ditengarai memang ada kandungan etilen glikol Ya, dan dietilen glikol, dan itu sudah saya kira masyarakat sudah pada tahu. Ya. Yang terakhir semalam, jadi semalam sudah ada press conference juga dari Kementerian Kesehatan terkait perkembangan kasus ini. Walaupun memang pada akhirnya kesimpulannya itu, ini kan belum ada bukti yang pasti sebenarnya bahwa kasus-kasus AKI itu ya, gagal ginjal akut atipikal ini disebabkan oleh sirup, tetapi menurut Kementerian Kesehatan, nah ini perlu kita mengantisipasi. Ada beberapa produk yang dirilis, tetapi ini memang kepastiannya itu masih sementara menunggu kajian dari beberapa rumah sakit dan tentu saja dari Badan POM selaku regulator yang memberikan izin kepada produk-produk obat ini. Karena kenapa? Karena ini kan sebenarnya obat-obat yang beredar ini sudah memiliki izin edar dan itu berarti sudah dilakukan pengujian sebelumnya. Betul, betul. Ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan Pak, mengapa sih seperti yang ada Bapak katakan bahwa harusnya telah melalui uji klinis nih kalau bisa dikatakan oleh BPOM. Lantas mengapa ada obat-obat yang sampai sekarang mungkin masih beredar, tapi lulus ujian nih Pak? Ya, jadi sebenarnya apa ya yang dianggap sebagai sumber permasalahan di sini untuk sementara ya, karena ini kan masih asumsi ya, masih asumsi dan memang juga masih terbuka banyak beberapa kemungkinan lain, apakah itu memang dari obatnya atau mungkin juga dari makanan yang banyak dikonsumsi dan seterusnya, boleh juga yang lain. Apakah karena ada interaksi dari obat dan seterusnya. Tetapi yang memang karena saat ini kita sudah ada pada tahapan yang memang ada edaran pemerintah dan ini sudah sampai kepada teman-teman kita di apotek juga, itu sudah untuk sementara kita juga menyarankan supaya macam kami di Kabupaten Maros, itu kami sudah menyampaikan kepada seluruh puskesmas melalui komunikasi di grup WA maupun komunikasi dengan teman-teman yang ada di apotek. Untuk sementara kita tahan dulu. Obatnya ditahan dulu, jangan dulu dijual ke masyarakat. Ini kan sebenarnya tidak akan lama ini. Betul, betul. Tidak akan lama, nanti setelah sudah ada kejelasan daripada Balai POM, mana yang ditarik, mana yang boleh, mana yang aman, mana yang memang harus dikeluarkan. Nah, itu baru kemudian kita kembali kepada distribusi yang normal. Tetapi untuk sementara memang kami juga menghimbau kepada teman-teman di kabupaten itu untuk menahan dulu penjualan obat-obat sirupnya sampai kejelasan produk apa saja yang dianggap berpotensi untuk menimbulkan gangguan ginjal ini bisa bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dengan bukti-bukti yang sudah valid memang. Berarti dalam hal ini sudah ada antisipasi dari Maros sendiri ya Pak, Bapak selaku. Kalau kita di Maros sudah menurut kini diinstruksikan oleh Kepala Dinas supaya kita komunikasikan kepada teman-teman di puskesmas, teman-teman di apotek. Saya kira kepada teman-teman di nakes, di dokter-dokter juga itu dihimbau dari edaran Kemenkes itu untuk tidak dulu menulis resep yang
sirup. Oke. Kecuali memang misalnya ada kasus tertentu ini memang mau tidak mau harus Ya, menggunakan obat sirup. Dan kemudian dokter menganggap bahwa resikonya apabila tidak diberi itu akan lebih besar. Apabila tidak diberikan, maka kemudian barangkali tergantung pertimbangan daripada dokternya. Itu juga tentu kami sebagai pelaksana kefarmasian, penanggung jawab itu tetap akan melayani permintaan dokternya, dan kemudian kita berkolaborasi untuk memantau bagaimana perkembangan, misalnya kalau memang itu dianggap produk yang karena pertimbangan benefit resikonya harus diberikan kepada pasien. Pada kondisi lain tentunya kalau memang memungkinkan untuk diberikan dalam sediaan yang lain, karena kita kan sediaan banyak kan, tablet, kemudian ada sirup. Jadi kalau memang bisa dengan sediaan lain, ya tentu itu akan lebih menenangkan buat kita juga di sarana kefarmasian. Betul Pak. Pak, kalau boleh dikatakan bahwa jika melihat profesi dan juga bidang farmasi ini sendiri, bahwa ada perlu kajian ya Pak terkait kajian farmasi klinik yang ada di ilmu farmasi itu sendiri, seperti bagaimana dengan interaksi obat major. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait hal ini. Jadi sebelum sampai ke sana saya mau jelaskan dulu, ini kan paracetamol ini obat yang memang barangkali sudah familiar dengan masyarakat kita. Saya saja masih ingat waktu SD itu kalau demam kadang ya diberi paracetamol itu, diberi paracetamol, diberi obat-obat yang lain. Anak-anak kita juga mungkin pada saat sakit itu kan menggunakan, dan itu sebenarnya selama puluhan tahun tidak ada masalah. Betul Pak. Nah, sehingga kemudian memang dengan adanya kasus ini kan menjadi pertanyaan. Memang di dalam proses untuk produksi obat, sediaan misalnya sediaan sirup itu kan, kalau sirup itu kan masuk dalam kategori sediaan larutan. Kalau larutan itu memang berarti semua bahan itu harus terlarut di dalamnya. Sehingga memang kalau misalnya ada bahan aktif yang seharusnya terlarut di situ tetapi memiliki tingkat kelarutan yang agak sukar larut dalam air, maka itu kadang ada bahan penambah yang ditambahkan. Nah, bukan hanya pada paracetamol, pada obat-obat lain juga yang memang seharusnya larut tetapi ya itu ada bahan penambah. Bahan penambahnya sebenarnya itu bahan yang dibolehkan, terutama misalnya kalau pada sirup itu kadang yang ditambahkan adalah propilen glikol, polietilen glikol maupun sorbitol. Jadi memang sebenarnya etilen glikol dan dietilen glikol ini bukan bagian dari bahan baku di dalam formulasi obat-obatan. Nah, pertanyaannya kenapa bisa tiba-tiba muncul di situ? Betul, nah, Pak. itu kan senyawa seperti apa senyawa ini? Seperti apa ya? Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat etilen glikol ini rumusnya ini adalah C2H6O2 ya, etilen glikol. Ya. Kemudian kalau di etilen glikol itu C4H10O3. Nah, jadi itu memang ini kenapa bisa muncul di dalam solvent pelarut ya, yang sebenarnya harusnya misalnya hanya propilen glikol, kenapa bisa masuk etilen glikol itu di situ atau yang lainnya? Menjadi pertanyaan besar nih Pak. Nah, itu ternyata kan pada saat memproduksi pelarut-pelarut ini, itu kan memang harus diproduksi pada kondisi tertentu. Dia diproduksi pada kondisi tertentu. Literatur itu menyebutkan bahwa produksi propilen glikol atau polietilen glikol itu dia stabil pada suhu 50 derajat Celcius. Ketika dia pada saat diproduksi ini ada mungkin suhu yang tidak begitu pas, maka kemungkinan ini disitulah muncul ini bahan yang tidak diinginkan reaksi terhadap senyawa ini ya, ada pencemar yang barangkali bereaksi tidak sempurna, tidak menjadi propilen glikol tetapi menjadi etilen glikol itu. Sehingga kemudian dia mencemari di propilen glikolnya atau di polietilen glikolnya. Tetapi secara literatur juga ada etilen glikol pun di dalam sediaan itu, apabila dia masih di bawah ambang batas itu masih dianggap aman. Ambang batasnya itu adalah 0,1%. Jadi kalau dia adanya itu masih di bawah 0,1%, berarti itu secara teori itu masih dianggap aman. Untuk
Tetapi inilah kan ini kan sementara masih berproses pemeriksaan dari Balai POM terhadap beberapa produk yang kemudian ditengarai menjadi sumber daripada timbulnya penyakit-penyakit ini. Makanya harapannya kita ini kepada Balai POM mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemarin sudah ada beberapa jenis ya yang disampaikan. Ini juga kita harapkan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama masalah ini bisa selesai dengan baik. Ya. Pak, berarti bisa dikatakan bahwa etilen glikol ini memang berbahaya, Pak? Ya, jadi etilen glikol itu dia semacam zat ya, dia bentuk larutan ya, dia bentuk larutan yang memang apabila dia masuk ke dalam tubuh kita ya, betul. Apabila dia masuk maka etilen glikol itu akan berubah menjadi glikoldehyde. Jadi dia berubah menjadi glikoldehyde. Kemudian akan menjadi apa tuh, Pak? Kemudian efeknya? setelah menjadi glikoldehyde, dia akan teroksidasi menjadi glikolat, menjadi oksalat, dan glikolat dan oksalat inilah yang kemudian bisa menyebabkan asidosis metabolik istilahnya. Jadi dia menyebabkan darah itu menjadi lebih asam. Dia lebih asam. Di sisi lain pengaruhnya terhadap ginjal itu karena oksalat ini kemudian bisa berakibat negatif membentuk kalsium oksalat dan itu bisa membentuk kristal-kristal yang ada di ginjal kita. Jadi memang bisa dikatakan bahwa saat ini menyerangnya langsung ke ginjal ya, Pak? Secara teori. Jadi dia masuk dulu, dia berubah dulu, di metabolisme dulu menjadi glikoldehyde. Selanjutnya teroksidasi, dia menjadi glikolat dan oksalat. Nah, inilah yang kemudian nantinya berubah menjadi asam oksalat dan menumpuk di ginjal. Nah, itu kalau memang konsentrasinya di dalam darah itu pada batas yang memang dianggap berbahaya. Pak, lantas apakah bisa dikatakan bahwa jika mengkonsumsi obat yang ada larutan etilen ini, kemudian berapa lama nih, Pak? Maksudnya kan kadar konsumsinya seberapa intens kita mengkonsumsi sehingga bisa terjadi gagal ginjal ini, Pak? Ini kan sebenarnya kalau itu kan butuh penelitian yang lebih saintifik ya, lebih kuantitatif, kira-kira pada berapa lama. Tetapi kalau melihat kasus-kasus yang terjadi ini memang informasinya itu tidak lama. Jadi mudah-mudahan saja ini pemerintah melalui Balai POM dan Kementerian Kesehatan bisa secepatnya mengambil kesimpulan ya, supaya kejelasan ini kemudian tidak semakin membuat masyarakat bertanya-tanya dan khawatir kalau misalnya ada anaknya demam, tidak tahu lagi apa yang kemudian akan mereka lakukan. Betul, Pak. Pak, kabarnya saat ini juga bisa jadi terkandung dalam makanan, Pak. Bagaimana tanggapannya? Itu kan hampir sama. Kemarin itu kan ada kasus Indomie ya, yang sempat ditarik gitu juga kan sebenarnya kan hampir sama itu. Kalau di kita itu kan ada batas yang diperbolehkan seperti tadi 0,1%, tetapi di negara lain itu memang dianggap walaupun mungkin pada batas yang kita boleh, kalau bagi mereka tidak boleh. Jadi itu memang bisa saja. Masih menjadi perbincangan. Masih artinya tergantung kepada negara masing-masing. Sehingga memang saya kira ke depan ini akan banyak penelitian terkait ini. Apakah memang batas ambang 0,1% itu perlu diturunkan lagi menjadi misalnya 0,0 berapa, atau memang nanti pada akhirnya dianggap harus 0 ya, betul-betul zero baru dimungkinkan. Ya itu nanti saya kira tergantung ke bagaimana regulasi nantinya yang akan disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Nah, Pak, terkait regulasi untuk saat ini Indonesia masih 0,1%. Ya, jadi harus di bawah 0,1%. Di bawah itu artinya 0,1%. masih yang seharusnya kan memang zero, tapi kalau misalnya ada cemaran, yang penting di bawah itu masih dianggap memenuhi standar farmakope yang dianut oleh kita. Pak, untuk saat ini obat-obat seperti apa yang sudah berada pada batas ambang aman ini, Pak? Kalau soal obat-obatnya saya tidak bisa ini ya, karena itu kan saya kira teman-teman bisa lihat di itu ya, tidak perlu kita menyampaikan apa-apa obatnya, tetapi paling tidak pengetahuan masyarakat kita bahwa memang ada potensi untuk kemudian terjadi hal-hal yang
bisa mengganggu kesehatan. Memang barangkali kalau untuk masyarakat sebagai bentuk edukasi ya, jadi yang perlu diperhatikan ini kan terkait penyakit ginjal ini, yang memang harus dilihat itu misalnya bagaimana frekuensi buang air kecil dari anak-anak kita misalnya ya. Nah, jadi bagaimana frekuensinya, apakah frekuensinya masih cukup atau memang kurang, atau mungkin frekuensinya cukup tetapi volumenya kurang, sehingga ini barangkali yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya sudah mulai kurang kurang volume dan kurang frekuensi buang air kecil, maka tentu kita anjurkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau ke dokter yang bisa memberikan nasihat atau pengobatan yang lebih lanjut ya. Nah Pak, menjadi pertanyaan nih terkait zat yang etilen tadi ini, apakah berbahaya jika zat ini dikonsumsi mungkin bersamaan dengan obat alergi atau semacamnya Pak? Sebenarnya secara itu tidak ada hubungan, tidak ada hubungan itu ya terkait dengan obat alergi. Cuma memang karena itu tadi, ini kan etilen glikol ini yang akan di dalam tubuh akan termetabolisme menjadi zat yang berbahaya. Jadi intinya di situ. Sehingga kemudian memang kalau seperti semalam kan dinyatakan bahwa ini kan ada antidotumnya, ada anti racunnya sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan upaya pemerintah juga bagaimana supaya antidotum ini bisa tersedia, saya kira ini juga akan cukup membantu bagi anak-anak kita yang kemudian sudah terdampak dengan kasus-kasus tersebut. Pak, antidotum ini wujudnya dalam bentuk cairan atau bagaimana Pak? Kalau zatnya sendiri itu sudah dalam bentuk istilahnya dia dalam bentuk injeksi ya, jadi dia bentuk injeksi. Tetapi memang sifatnya itu dia bisa membeku pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Sehingga nantinya pada saat akan digunakan, itu mesti biasanya harus disiram dulu dengan kemasannya itu, dengan botolnya itu dengan air hangat atau digenggam supaya dia mencair kembali. Nah, nanti setelah mencair, ini kemudian diambil dan ini tidak bisa disuntikan langsung. Jadi tapi dia mesti dicampurkan melalui infus. Infusnya juga tidak semua jenis infus bisa dicampur. Dia boleh dicampur dengan NaCl ya, dengan NaCl itu kemudian dextrose dia di drips namanya, di drips dimasukkan, kemudian ini diusahakan dia masuk secara pelan-pelan selama 30 menit. Jadi setelah 30 menit masuk ke dalam tubuh daripada pasien. Pak, jika dikatakan efisiensi dari penyembuhan adanya antidotum ini di angka berapa nih Pak? Kalau bisa dikaji secara ini kan masih ini ya, artinya tentu ini karena mungkin baru ini ya, baru akan dipakai. Obat yang digunakan itu, kalau saya tidak salah namanya itu apa itu ya? Temofisol ya, antisol disebut juga antisol. Ini kan seperti tadi dia mekanisme kerjanya sebenarnya kalau tadi saya sampaikan bahwa nantinya etilen glikol itu yang akan berubah menjadi glikoldehyid dan kemudian menjadi glikolat dan asam oksalat. Maka kerja daripada antisol ini dia menghambat etilen glikol ini berubah menjadi glikoldehyid. Sehingga kalau glikoldehyidnya tidak terbentuk, dia tetap sebagai etilen glikol, itu tidak apa-apa. Nanti dia berubah menjadi glikoldehyid, kemudian berubah menjadi glikolat dan oksalat, baru kemudian bisa menimbulkan efek toksik. Sehingga kalau perubahannya ini yang dihambat, maka disitulah kerja daripada antisol ini. Dan antisol ini sebagai tambahan informasi, ini tidak hanya digunakan untuk mengobati keracunan etilen glikol. Dia juga bisa digunakan untuk mengobati keracunan metanol. Itu kan kadang juga ada ya, orang mengiranya barangkali etanol, alkohol ya, yang mungkin dianggap minuman keras, tapi ternyata dia tercampur dengan metanol. Itu prinsipnya hampir sama. Dia menimbulkan asidosis pada tubuh pasien, tetapi kalau metanol dia bukan berpengaruh pada ginjal, tetapi dia biasanya orang melihat pada penglihatan. Jadi kalau misalnya setelah minum itu ya yang mungkin dianggap etanol, tetapi ternyata metanol,
kadang itu mulai timbul asidosis dan gangguan penglihatan yang muncul. Nah, itulah yang kemudian barangkali bisa menjadi salah satu penanda bahwa terjadi. Dan apabila digunakan antisol ini, itu juga dia menghambat juga terjadinya perubahan dari metanol menjadi formaldehid. Nah, jadi nanti formaldehid ini yang akan berubah dia menjadi asam format, dan asam format itulah yang apabila dengan dosis berlebihan sama dengan tadi menimbulkan asidosis metabolik, dan itulah yang kemudian bisa berakibat fatal bagi pasien. Dan untungnya antisol ini mudah didapatkan Pak di Indonesia? Kalau sementara yang kemarin informasi dari Pak Menteri itu sementara ini masih diimpor dari Singapura. Oke. Berarti antisol ini sama dengan antidotum itu ya Pak? Antidotum ya. Oh iya, sejenis? Iya. Oke. Jadi dia antidotum untuk kasus-kasus itu tadi, keracunan etilen glikol atau keracunan metanol. Nah, ini yang bisa digunakan. Sama. Penggunaannya sama untuk menghambat ya Pak pertumbuhan untuk menghambat metabolismenya sehingga zat yang toksik ini tidak terbentuk di dalam tubuh. Iya. Dan juga tidak berefek pada organ-organ lainnya ya Pak? Organ lain, ya. Oke, siap Pak. Pak, lantas bagaimana dengan vitamin atau suplemen yang dalam wujud cair atau sirup ini Pak? Untuk sementara ini kan memang sesuai instruksi dari kementerian ya, sirup-sirup itu minta di hold dulu. Mudah-mudahan ini ke depan kita juga berharap secepatnya ada kejelasan dari Badan POM, dan mungkin setelah Badan POM menyelesaikan kajiannya tentu ini akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Harapan kita nantinya Kementerian Kesehatan akan segera merilis kembali misalnya obat-obat apa yang sudah boleh digunakan, dan harapan kita termasuk tadi vitamin-vitamin itu pada akhirnya akan segera dirilis bahwa itu tidak merupakan bagian yang menjadi hal yang ditakutkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan juga kita tahu bahwa isu yang lagi marak ini kan sebenarnya berasal dari negara sebelah ya Pak, bukan di Indonesia, tetapi mungkin dalam bentuk antisipasi pemerintah untuk sekarang ini melarang untuk penyebaran dan juga pengedaran dari obat atau vitamin itu sendiri ya Pak? Ya, jadi memang kan pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya. Betul, ya, Pak. Jadi kami juga sebagai bagian dari aparat pemerintah tentu harus turut mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Kita dukung. Pemerintah mengatakan bahwa untuk sementara sirup-sirup ini kita tahan dulu. Jadi kita juga tahan dulu kepada teman-teman, kita sampaikan. Ini kan paling mungkin tidak begitu lama ini ya. Ini kan seperti kemarin ini mulai hangat beritanya, ini mulai edaran itu keluar pada tanggal 18 Oktober kemarin. Nah, ini kemarin tanggal 21 sudah ada titik terang. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan ini teman-teman katanya di Badan POM ini bekerja siang malam melakukan pengujian dari sirup-sirup, sekian banyak sirup. Termasuk barangkali yang tadi malam disampaikan oleh Pak Menteri itu untuk akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di Badan POM. Dan seperti tadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama keresahan kita bersama ini, keresahan masyarakat bisa segera terjawab dan kita bisa kembali mengkonsumsi obat-obat ini yang ini juga saya kira diproduksi dengan standar tinggi kita di Indonesia. Betul Pak. Oh, berarti penelitian untuk obat sekarang ini hanya dilakukan oleh BPOM ya Pak? Ya. Apakah ada juga keterkaitan dari bidang farmasi itu sendiri? Di BPOM itu kan umumnya orang farmasi di sana. Jadi Badan POM itu di sana ada banyak profesi, ada profesi kesehatan, profesi lingkungan ya, kesehatan lingkungan, dan yang terutama adalah profesi kefarmasian banyak di sana. Pak, lantas bagaimana solusinya buat anak-anak atau pasien yang memang membutuhkan obat sirup nih Pak? Mungkin ada yang tidak bisa konsumsi obat tablet. Bagaimana Pak tanggapannya? Untuk sementara, jadi untuk apa ya, supaya jangan sampai nanti ada penyesalan bagi pasien juga ya, sudah ada edaran dari pemerintah. Marilah kita masyarakat kita ikuti edaran dari pemerintah ini. Kalaupun misalnya membutuhkan sediaan misalnya obat-obat yang dalam bentuk sirup, nanti bisa dikonsultasikan ke dokternya apakah misalnya bisa dalam bentuk racikan misalnya dibuat puyer, atau kalau misalnya obat demam kan sekarang sudah ada juga yang tinggal ditempel di dahi, itu sudah ya, itu mungkin menjadi pilihan-pilihan ya.
Tetapi memang kan ini kan dari sisi ekonomi juga memang barangkali banyak yang belum bisa menjangkau yang semua seperti itu. Ya harapannya kita memang seperti tadi, kalau memang dokternya juga, ini misalnya di rumah sakit ya, dokternya menganggap bahwa memang akan berbahaya juga apabila tidak diberikan penurun panas misalnya ya, dan mempertimbangkan bahwa efeknya ini bisa dibatasi ya, minimalisir gitu ya Pak? minimalisir efek negatifnya dan diresepkan, maka kami dari farmasi juga akan tetap mengikuti dari dokter. Kami akan berkolaborasi memantau efeknya kepada pasien, efek penggunaan obatnya kepada pasien. Seperti kan kita ketahui juga bahwa dokter lebih memahami terkait kadar atau juga bagaimana efeknya nanti efek jika tidak iya. diberikan obat yang dibutuhkan nih oleh seorang pasien. Jadi memang pada akhirnya kembali ke pertimbangan medis dari teman-teman kita di tenaga medis ya. Apakah misalnya kalau ini kita gunakan preparat lain atau mungkin harus menggunakan ini atau ada pertimbangan lain, nah itu saya kira menjadi keputusan profesional dari teman-teman dari kedokteran. Dan juga kita ketahukan Pak bahwa obat alternatif lain kan mungkin juga wujudnya bisa dalam bentuk tablet atau juga seperti yang dikatakan oleh Bapak bahwa injeksi yang juga bisa disuntikkan dalam air ini Pak infus nih, oke. Pak, lantas sejauh ini apakah ada obat yang obat sirup untuk dewasa juga dinyatakan berbahaya? Seperti yang kita ketahui kan bahwa yang marak diperbincangkan ini obat-obat anak nih Pak, seperti obat batuk. Jadi sampai saat ini belum ada kasus untuk orang yang dewasa. Jadi memang yang banyak terdampak ini adalah anak-anak yang itu tadi ya. Mungkin ada yang di atas 5 tahun, tapi yang paling banyak itu yang di bawah 5 tahun. Pak, terkait efisiensi jika beralih dari sirup ke puyer ini seperti yang dikatakan oleh Bapak, bagaimana efisiensi atau risiko dan juga benefitnya Pak? Apakah sama atau bagaimana? Saya kira yang penting penyesuaian dosisnya itu kan memang ada hitungannya ya. Jadi di sirup itu kan ada dosisnya, satu kali mengkonsumsi misalnya 15 ml atau 1 sendok teh 5 ml itu perbandingannya dapat berapa kadarnya, misalnya 100 mg. Tentu apabila dibuat dalam bentuk sediaan yang lain itu ya disesuaikan dengan kadar tabletnya, misalnya satu tablet itu isinya berapa miligram, kalau dibutuhkan 100 itu ada hitungannya memang dan ya, bisa dihitung. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa ada kabarnya nih Pak bahwa anak atau pasien dengan penyakit epilepsi kan mesti menggunakan obat sirup nih Pak. Dokter-dokter masih memberikan obat sirup untuk penanganan penyakit epilepsi ini. Bagaimana tanggapannya Pak? Kalau saya mohon maaf, saya tidak terlalu mengikuti sampai di situ ya untuk epilepsi. Apakah jadi mohon maaf untuk itu. Iya, jadi pada intinya tergantung dari kadar dan juga kondisi yang disesuaikan oleh dokter ya Pak tentunya. Pak, dengan adanya imbauan dan larangan ini, apakah obat cair atau sirup ini masih ada beredar dari pengamatan Bapak sendiri? Dan kita kan ketahui bahwa sudah ada surat edaran yang dikeluarkan. Lantas masih adakah atau sudah tidak ada nih Pak? Jadi sebenarnya ini kan saya kemarin sempat melihat juga dari teman-teman dari gabungan pengusaha farmasi juga itu sudah menyampaikan himbauan juga kepada posisi daripada obat-obat ini sekarang, kalau yang ada di industri ditahan di industri. Kalau yang sementara sudah terlanjur ada di distributor, ditahan di distributor, tidak disalurkan ke yang sementara ada di apotek, ya ditahan dulu di apotek, tidak diberikan kepada pasien. Jadi masing-masing istilahnya ya itu ditahan sementara di tempat masing-masing, di hold dulu, tidak didistribusikan. Jadi misalnya di industri tidak disebar ke distributor, kemudian di distributor tidak dilayani pemesanan dulu dari sarana konsumen. Ini yang di sarana distribusi di sarana pengecer misalnya apotek, toko obat. Nah, ini juga kita minta ditahan juga di situ, jangan dijual dulu sampai ada kejelasan informasi berikutnya dari pemerintah. Dan juga dari adanya surat edaran ini sudah berhasil Pak terkait ini penahanannya.
Ya, jadi saya kira kalau kita sendiri di Maros itu teman-teman dari diskusi itu mereka mengikuti Sudah himbauan melaksanakan kita, ya ya Pak? himbauan kita Mhm. supaya jangan misalnya karena mempertimbangkan hal lain sehingga Mhm. kemudian kita melanggar edaran daripada pemerintah ini, dan itu tadi harapannya ini kan tidak lama. Ya. Obat-obat itu kan masa hidupnya ya, Mhm. masa apa istilahnya ya, expire-nya itu kan Ya. umumnya masih panjang Oke, betul ya. Pak. Produk-produk kefarmasian itu kan sekarang diproduksi dengan jangka waktu 2 sampai 3 tahun, sehingga kalau misalnya ditahan seminggu Iya. atau ditahan Beberapa minggu ya, beberapa bisa minggu dikatakan. ini Mhm. artinya itu masih tidak dikhawatirkan bahwa dia akan Oke. rusak karena Mhm. iya, saya kira Mhm. demikian. Pak, tentunya dengan adanya larangan peredaran obat-obatan, baik itu yang berbentuk sirup maupun vitamin atau Ya, suplemen yang berbentuk sirup ini kan juga memengaruhi performa dari perusahaan farmasi seperti yang dikatakan tadi, ada penahanan dari ya, distributor itu sendiri. ya. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Saya kira pada dasarnya kita semua ya, kita semua berupaya untuk membangun masyarakat, Mhm. membangun bangsa ini untuk kemudian tidak menimbulkan efek-efek yang bisa merugikan. Betul, oke. Secara ekonomi barangkali ada yang terpengaruh, tetapi seperti tadi mudah-mudahan ini tidak lama, Mhm, dan oke. setelah ini semua selesai, kemudian aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis dari dari semua sarana, mulai Mhm. dari sarana pengecer, penjual, distributor maupun pabrik itu kemudian bisa bangkit lagi. Mhm. Ya. Pak, sebelum kita menutup program pada hari ini, Ya. mungkin bisa Bapak sampaikan nih, langkah preventif apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait isu ini? Tentu sebagai masyarakat pertama tentu tidak perlu terlalu panik Panik ya, betul Pak. menghadapi Mhm. situasi ini ya. Oke. Bagi anak misalnya yang menderita sakit, yang demam dan seterusnya itu kan sebenarnya banyak intervensi yang lain. Mhm. Perbanyak minum air putih dan Oke. seterusnya ya. Ya. Mungkin ada kalau misalnya memang membutuhkan obat, setelah ke dokter mungkin dibuatkan puyer ya, Mhm. jadi tidak perlu dalam bentuk sirup dulu. Mhm. Sehingga kemudian ini juga masih bisa berjalan yang seperti itu. Kalau misalnya sebagai bentuk edukasi seperti tadi, kalau misalnya ada keluarga kita di rumah, anak-anak kita yang yang terlihat bahwa seperti tadi karena ini terkait dengan gangguan ginjal, frekuensi urinasinya Mhm. itu kurang, Kurang ya. terlihat, tentu ini perlu perhatian Ya. lebih ya. Tentu dalam artian bahwa konsumsi minumnya cukup. Mhm. Ini kan penurunan frekuensi dan volume urin juga tergantung dari volume minum dari Betul. anak-anak. Jadi mungkin memang bagi anak-anak kita ini juga perlu itu ya supaya minumnya cukup Mhm. dan kemudian dipantau kalau misalnya kan masih kecil, Mhm. dilihat misalnya ininya apakah sudah basah lagi Ya. popoknya ya dan Mhm. seterusnya. Itu bisa kelihatan di situ apakah memang seperti biasanya Mhm. volume air sedinya itu cukup banyak dan Mhm. seterusnya. Kalau ada hal-hal yang memang dikhawatirkan mungkin bisa dikonsultasikan Mhm. dengan tenaga medis, tenaga Mhm. dokter. Kalau misalnya itu kurang dari berapa kali dalam sehari ya, Ya. atau volumenya kecil, itu memang berarti ada tanda-tanda. Jadi itu yang ini perlu dititip ini untuk kita komunikasikan kepada masyarakat untuk memperhatikan Mhm. volume dan frekuensi buang air kecil dari Oke. anak-anak kita, terutama apabila dia mengkonsumsi yang sediaan yang bentuk sirup tadi. Mhm. Ya, ya, Oke Pak, jadi bukan hanya bergantung pada obat, tapi ya, juga bagaimana melihat kebiasaan-kebiasaan ya, seberapa intens untuk mengeluarkan urin ya dari ya, anak-anak itu ya, sendiri. Pak, lantas untuk terakhir nih closing ya, statement yang bisa diberikan oleh Bapak Andi Alfian selaku apoteker dan ya. juga bagaimana harapan dan edukasi yang bisa diberikan kepada Tribuners terkait tema kita hari ini Pak, silakan. Oke, terima kasih. Jadi kepada masyarakat supaya kita tidak perlu panik menghadapi hal ini, tentu pemerintah akan berbuat yang terbaik buat masyarakat kita. Kepada teman-teman sejawat saya, para apoteker di seluruh Sulawesi Selatan ataupun di mana saja siaran ini bisa dilihat ya, kita tentu turut prihatin dengan kondisi yang menimpa saat ini. Harapan kita bahwa ini dalam waktu yang
secepat-cepatnya para pihak terkait dari Badan POM bisa melakukan atau bisa menyelesaikan kajian yang menjadi tupoksi mereka, dan kemudian atas hasil itu dari Kementerian Kesehatan juga bisa secepatnya mengambil kesimpulan apa sebenarnya yang menjadi penyebab daripada masalah ini, dan kemudian produk-produk lain yang tentu saja tidak ada hubungannya misalnya dengan penyebab gangguan ginjal ini itu kemudian bisa dipasarkan dengan seperti sedia kala, tidak lagi menimbulkan gangguan-gangguan distribusi kepada masyarakat. Dan tentunya kita berharap bahwa polemik atau asumsi-asumsi yang ada bisa segera teratasi nih ya Pak. Ya, betul. Jadi adanya distribusi terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat ini bisa tetap berlangsung seperti sedia kala. Ya, jadi ya, memang kepada masyarakat juga kita himbau kalau ingin membeli obat itu dibeli pada sarana yang resmi. Ya, betul. Kalau obat-obat yang masuk kategori obat keras itu tentu kita harapkan itu dikonsumsi setelah konsultasi ya, dengan betul. dokter dan seterusnya. Kemudian jangan membiasakan mengkonsumsi obat yang disarankan oleh teman. Ini kan kadang juga ada begitu, cuma disarankan oleh ketemu ibu-ibu di arisan, cerita obat ini bagus, kosmetik ini bagus, dipakai juga padahal belum tentu sama untuk setiap orang, cocok untuk orang lain, belum tentu cocok untuk kita, sehingga memang ini perlu kedewasaan, kebijakan daripada masyarakat kita selaku pengguna untuk bisa melindungi dirinya sendiri dari produk-produk yang kemungkinan ada pengaruh negatif terhadap masing-masing. Lantas yang menjadi langkah preventif itu dimulai dari diri sendiri ya Pak. Betul, tentunya harus pintar-pintar dan juga bijaksana terkait bagaimana informasi-informasi yang didapatkan di lingkungan sekitar nih Pak. Betul. Karena yang memahami diri sendiri adalah diri sendiri, dan juga tentunya harus berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya seperti dokter-dokter atau juga apoteker ya Pak. Bukan melalui perbincangan-perbincangan yang ada di masyarakat. Betul. Hati-hati juga dengan sekarang kan banyak online ya, belanja online itu juga mesti bijak dalam melakukan belanja online. Dan ini bukan hanya obat, termasuk makanan, kosmetik, jamu-jamuan dan seterusnya. Tentu ini perlu kebijaksanaan masing-masing. Pada intinya buat Tribuners untuk memperhatikan bagaimana dan juga bijak dalam memilih apa yang akan digunakan oleh diri sendiri dan apa yang akan masuk nih Pak ya. Betul. Siap Pak. Dan tentunya Pak, saya sendiri mau mengucapkan terima kasih sudah mau berbagi langsung di studio Tribun Timur terkait tema hari ini nih yang masih panas-panasnya nih diperbincangkan tentunya ya Pak, dan juga sudah mau berbagi edukasi buat Tribuners terkait isu-isu yang lagi marak nih ya Pak. Kalau bisa dibilang masih mungkin 1 minggu ke depan masih akan diperbincangkan, bisa jadi ya. Karena kami ini kan sebenarnya beberapa hari yang lalu juga ada kegiatan di Kabupaten Maros, itu peserta selalu menanyakan ini, selalu menanyakan bagaimana sih, dan itu memang makanya saya pikir ketika ada penyampaian dari Tribun, saya pikir mungkin ini juga waktu kita mengedukasi masyarakat supaya memang betul-betul bijak di dalam melakukan pembelian ya. Paling bagus sebenarnya mengolah, kalau misalnya terkait makanan ya, makanan yang diolah sendiri, dan seterusnya ya, karena makanan-makanan yang produksi yang luar, walaupun itu memang sudah ada izin, belum tentu itu betul-betul sesuai dengan kondisi fisik kita. Betul Pak, luar biasa sekali Pak. Mari kita beri aplaus yang meriah nih buat Bapak narasumber kita hari ini. Dan juga Pak, saya doakan semoga sukses dan juga sehat seterusnya nih Pak. Dan juga buat Tribuners, jangan lupa untuk menyaksikan program-program Ngobrol Sehat yang lainnya dan juga program dari Tribun lainnya. Dan untuk kali ini saya Firna Jeretno mewakili narasumber dan juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak.
tidak usah jangan Panik aparat buying. jangan aparat kepolisian yang banyak datang di apotek sidak. Oh iya, Tapi ya sudah harusnya itu di harusnya Pak. juga disampaikan Mhm. juga karena banyak juga teman-teman resah karena itu. Betul betul. Artinya Dicek iya di. dicek Nah itu tadi akhirnya pertanyaanku kayak sudah pengawasannya. iya lupa kasih masuk Iya itu kasih yang masuk sih. harapannya supaya apa ya biarlah ini kalau kami kan kalau sudah ada edaran itu misalnya sudah ada mekanisme penarikannya Mhm, betul. obat-obat itu ditarik ada surat maka kita kembalikan sendiri distributornya sendiri yang datang jemput Hmm, di sarana kalau saya kira cuma ditahan sih Pak. tidak nanti tapi itu kan kalau sudah ada kalau sekarang kan belum memang sekarang masih Oh jadi ditahan masih ditarik Pak? Sudah ditarik ini? masih ditahan belum Oh masih nanti tahan kalau toh? sudah jelas nah itu akan ditarik dan kalau ditarik itu tanggung jawabnya distributor dan pabrik untuk menarik. Bukan Bukan, kepolisian, bukan. Nah, iya. kita juga itu kan kalau ditarik itu kan tentu ada penggantian, apakah penggantiannya penggantian dana atau diganti dengan obat Obat lain, lain, ya iya seperti betul. itu. Jadi sebenarnya Jadi tidak rugi juga. tidak rugi juga Iya. teman-teman kalau karena secara resmi itu akan seperti itu. Kok ada penggantian. Tapi tidak apa-apa Pak, Nggak pasti apa-apa ya? mengerti Oke. sini. Hai. Oke. Iya ayo, bareng-bareng Ki Bu. Sama itu kakak. Nggak mau Ki? Masih malu-malu. Tapi nanti juga nanti diundang tahu Pak. Bicara-bicara begini. Sini lagi, nah, sini lagi. Dia kan kakak. Iya ayo. Sini. Nggak pede gitu. Belum. Baru selesai kemarin. Oh, iya. Nanti lihat dulu bapaknya toh. Ya, makanya dikasih ikut Iya, supaya betul. Bisa sharing-sharing lagi, Pak. kalau Oke. terkait isu pendidikan bisa di ini. Sama Ibu. Sekolah penggerak, sekolah Oke, penggerak. Kalau siap. misalnya nanti ada jadwalnya sekolah penggerak Iya. Sulawesi Selatan, Makassar. Bisa, Pak. Bahas tentang apa gitu kan? Ya. Oke, Pak Le. Jadi saya terima kasih banyak Iya, deh ya. terima kasih Ya, banyak. Saya pamit berterima dulu ya. kasih, Pak. Iya, Terima saya mau kasih. kembali ke ya. Ke Bisa Entos. dikirimkan itu anunya nanti? Linknya, Pak? Iya, linknya di. Oh Iya, ya, oke, oke nah. bisa. Kasih. Iya. Oh, tapi iya nomornya di, Pak. Kak, anu mau di, Kak. Wah, Kinan. Sama Kak Raul mau di. Atau saya minta nomor tadi. Kalau kemarin itu Kan yang hubungi. yang hostnya iya. Tapi siapa lagi namanya ini yang itu yang saya lupa namanya ini yang selalu hubungi ke ini. Siapa Raul Kayang? Bukan kayaknya. Ini fotonya. Saya cuma tulis Tribun Timur. Oh, Noval. Oh, Noval namanya di. Oh, saya Pak. Mike. Oh iya. Tabe. Ikut Nomor terus, tak, Pak? 085 Iya. 238 Iya. 234 Iya. 723. 085 238 234 723. Iya. Oke. Nanti saya kirimkan Ki linknya, Dik. Oke, makasih banyak Ibu. Makasih banyak Kakak. Sukses Ki juga. Sehat-sehat juga, Bu.